Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, saya mau bahas salah satu masalah sosial yang sangat-sangat krusial sampai hari ini, yaitu masalah LGBT, lesbian, gay, bisex, transgender. Nah, LGBT salah siapa? Ini merupakan tema yang akan saya bahas bagi kita semua. Nah, saudaraku, di dalam penciptaan kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 dan pasal 2 ayat 21, itu dikatakan dalam ayat 27a bahwa manusia diciptakan dari debu. Dan debu itu jadilah manusia yang disebut dengan laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki itu disebut dengan sakar dalam bahasa Ibrani, sakar, penusuk. Sedangkan perempuan itu adalah nikfa atau ditusuk, dibocorkan. Jadi harus kita perhatikan bahwa desain original seksual pada manusia adalah laki-laki sebagai penusuk, sakar, dan perempuan sebagai ditusuk atau nikfa, male and female. Nah, saudaraku, tatkala manusia jatuh dalam dosa, maka fungsi seksual itu berpindah maknanya. Nah, hal itu dilihat dari dua pintu celah dosa, yaitu mandat makanan yang pertama, dan yang kedua adalah mandat beregenerasi. Mandat makanan itu yaitu bahwa manusia awalnya disuruh untuk makan biji-bijian dan yang hijau. Tapi setelah jatuh dalam dosa, manusia diizinkan boleh makan daging, tapi tidak boleh makan darah. Dan dari makanan ini menimbulkan banyak penyakit. Sehingga banyak sekarang kolesterol lah, diabetes lah, kanker lah, rabun lah, penyakit-penyakit yang tak terkatakan. Itu adalah pintu celah dosa pertama yang dibuka oleh manusia setelah berdosa, yaitu mandat makanan. Kejadian 1 ayat 29. Lalu mandat kedua yaitu mandat beregenerasi. Yaitu bahwa mandat ini terlihat jelas pada penyimpangan hal-hal seksual. Fungsi seksual bukan lagi untuk berumah tangga, bukan untuk menyenangkan pasangannya dan untuk kesenangan dirinya karena memiliki hasrat seksual. Tetapi justru pelampiasan yang menyimpang, yaitu laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, atau perempuan berfungsi ganda, yaitu bisa dengan laki-laki seperti normal, tapi juga bisa dengan perempuan. Nah, laki-laki juga bisa demikian, bisa dengan perempuan, tetapi bisa juga dengan laki-laki sendiri. Nah, melalui pelanggaran terhadap kedua pintu dosa ini menyebabkan dosa menyebar dan bervariatif. Nah, oleh karena itu kita lihat bahwa apa yang terjadi di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, terhadap masalah LGBT. Yang pertama itu dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 22. Dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 22 dikatakan bahwa tatkala air bah surut dan Sem, Ham, dan Yafet yang adalah anak-anak Nuh yang selamat dari air bah, maka Ham melakukan dosa besar, yaitu melihat kemaluan bapaknya tatkala bapaknya mabuk anggur. Di situ menggunakan kata ra'ah. Ra'ah itu bisa diterjemahkan melihat, tapi juga bisa diterjemahkan dengan enjoy, menikmati. Ada terjemahan lain berkata bahwa kata ra'ah itu adalah bahasa eufemisme, bahasa penghalusan. Yang sesungguhnya adalah bahwa tidaklah gampang si Nuh ini sebagai seorang bapak mengutuk anaknya. Tetapi dalam terjemahan seorang ahli bernama Dr. Harun Strauss berkata bahwa Nuh ini dionani sama Ham. Dan Ham itu menikmati. Kenapa? Karena
Meskipun Ham selamat daripada malapetaka air bah, tetapi pikiran Ham tentang dosa-dosa sebelumnya, kejahatan yang begitu memilukan, dekadensi moral yang begitu hebat, itu masih ada. Sehingga tatkala ia melihat bapaknya telanjang, dia melakukan tindakan onani. Dan itulah menyebabkan Nuh mengutuk anaknya. Jadi hal itu adalah bahasa eufemisme, bahasa penghalusan untuk sesuatu dosa. Yang kedua adalah dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat 1-5. Yaitu bahwa kata bersetubuh atau no yada dipakai pada ayat ini. Yaitu pada cerita Sodom dan Gomora. Yaitu bahwa Lot berkata bahwa jangan kamu apa-apakan tamuku ini, tapi biarlah kamu membawa anakku itu dan kalian memakainya. Nah, saudaraku, saat itu kalau kita lihat dari struktur kalimat, sintaksisnya bahwa malaikat di situ adalah bergender laki-laki. Maka para laki-laki datang untuk mengawini laki-laki. Dan di situ pakai kata yada, no, atau biasa dipakai juga dalam berkeluarga atau bersetubuh. Kata yada ini sama, yaitu tahu, no, atau bersetubuh. Jadi itu hal yang kedua. Hal yang ketiga dalam kitab Kejadian pasal 38 ayat 1 sampai dengan 11. Yaitu pada kasus Onan dan Er. Yaitu Onan membuang maninya dan ia tidak ingin supaya memiliki keturunan supaya menggantikan kakaknya Er. Dan ini dosa besar karena desain Tuhan adalah sperma itu ditumpahkan pada sel telur dan membuainya, dan akhirnya dari situ datanglah keturunan. Nah, saudaraku, dari fakta-fakta seperti itu, bagaimana Perjanjian Lama melarang LGBT? Contoh, Imamat 18 ayat 22. Berbunyi demikian. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Jadi, ya bersetubuh, tidur dengan, ini bahasa penghalusan lagi ya, dengan laki-laki, seperti seorang perempuan dan seorang laki-laki. Di dalam Imamat 20 ayat 13 juga sama. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka ditimpah kepada mereka sendiri. Jadi sama juga laki-laki dengan laki-laki ya. Lalu di dalam kitab Imamat pasal 18 ayat 22 sama juga, yaitu bahwa ada dosa menjijikan yang diperbuat, yaitu ada perkawinan sesama jenis. Lalu saudaraku, kalau kita memperhatikan ayat yang ada di situ, bahwa kadang-kadang orang LGBT berkata bahwa itu adalah gift, adalah sebuah kesalahan hormon. Saudaraku, sesungguhnya ayat itu tidak berarti bahwa laki-laki dengan laki-laki. Jadi kalau terjadi penyimpangan itu bukan karena sebuah gift, sebuah anugerah, sebuah permisif dari Tuhan, tetapi itu adalah penyimpangan dari dosa. Nah, laki-laki itu memang daripada tulang rusuknya atau sebagian hidupnya jadilah perempuan atau Isa. Is menjadi Isa. Tetapi tidak berarti bahwa sifat kewanitaan feminin itu ada pada laki-laki, sehingga dia suka laki-laki dan dia juga bisa suka perempuan. Tidak berarti begitu. Atau dia suka perempuan, dia suka laki-laki. Atau perempuan karena diambil dari laki-laki, Isa diambil dari Is, maka dia suka laki-laki dan dia juga punya sifat perempuan dan suka sama perempuan. Tidak. Tapi sekali lagi, desain originalnya adalah laki-laki dengan laki-laki dengan perempuan dan perempuan kawin dengan laki-laki. Nah, saudaraku, ini adalah cara iblis untuk menghembuskan program LGBT sejak awal penciptaan. Jadi kalau berkata, kalau laki-laki punya kecenderungan untuk memiliki hormon laki-laki dan laki-laki itu mentransferkan hormon perempuan atau dari tubuhnya
terjadilah penciptaan Isa atau perempuan, maka laki-laki itu bisa bersatu dengan perempuan dan bisa juga dengan laki-laki. Sebaliknya perempuan dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki. Ini adalah tafsiran atau ini adalah pandangan-pandangan argumentasi LGBT yang dihembuskan oleh iblis sejak permulaan. Nah, LGBT itu adalah pelampiasan nafsu eros. Sekali lagi, LGBT itu adalah pelampiasan nafsu eros. Sesungguhnya yang Tuhan kehendaki adalah pelampiasan birahi itu dibumbui dengan atau dikawali dengan atau dibungkus dengan atau dimaknai dengan kasih atau cinta agape. Kalau hanya cinta eros, maka apa bedanya dengan ayam? Apa bedanya dengan kambing? Apa bedanya dengan binatang yang berhubungan? Karena mereka cuma melampiaskan birahi, menumpahkan mani. Tetapi manusia diciptakan oleh Tuhan bukan persoalan hanya menumpahkan mani, kepuasan biologis, seksual. Tetapi di dalam hal cinta seperti itulah ada bungkusan cinta agape, cinta Kristus yang dinyatakan kepada lawan jenis. Nah, saudaraku, perkawinan terjadi hanya bagi laki-laki dan perempuan dengan laki-laki. Tidak ada John dengan Peter kawin, atau misalnya Linda dengan Susi menikah. Tidak ada. Tetapi misalnya laki-laki dengan perempuan dan laki-laki. Perempuan akan pulang kepada laki-laki dan bersatu di dalam perkawinan. Itu mandat. Dan itu adalah perintah. Artinya bahwa laki-laki memiliki kromosom XY berfungsi sebagai jantan atau spermatozoa, dan perempuan berfungsi sebagai XX atau ovarium yang berfungsi sebagai sel telur yang dibuahi. Pembuahan hanya terjadi saat XY membuahi XX, bukan XY membuahi XY atau antara XX membuahi XX. Nah, itu dalam perjanjian lama. Perjanjian baru, yaitu dalam Roma 1 ayat 24 sampai 27. Paulus marah sekali di situ karena dikatakan bahwa persetubuhan yang tidak wajar, yaitu laki-laki dengan laki-laki. Dan ini sudah terjadi di zaman itu. Dan Paulus mencatat itu dan marah terhadap satu dosa besar yang terjadi dalam orang-orang di Roma. Dalam Yudas 1 ayat 7 sampai 8 juga dikatakan hal yang sama. Terjadi percabulan dan mengejar kepuasan yang tidak wajar. Artinya bahwa ini bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa fungsi seksual yang berpindah mana dan berpindah arah. Dalam 1 Timotius 1 ayat 10 dikatakan pemburit. Pemburit artinya hubungan dengan belakang. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 itu sama juga. Orang banci, pemburit itu tidak masuk surga. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan. Bagaimana orang yang telah jatuh dalam LGBT? Ingat, ini dosa dalam daging. Dosa dalam daging itu tidak gampang untuk keluar. Dosa dalam daging tidak mudah untuk dilepaskan. Dosa dalam daging tidak mudah untuk diselesaikan. Ini harus membutuhkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Manusia harus kembali kepada jati dirinya, bahwa sesungguhnya seks itu indah dan manusia itu tidak diciptakan dari pertemuan antara sperma dan sperma, ovum dan ovum. Saya juga tidak pernah melihat kalau ayam jantan ketemu ayam jantan itu kawin, kambing jantan ketemu kambing jantan kawin. Tapi hebatnya manusia sekarang yang penuh dengan dosa, melegalkan dan melawan terhadap Tuhan. Begitu hebatnya melawan terhadap titah-titah Tuhan, firman Tuhan, yaitu laki-laki bisa ketemu laki-laki dan menikah. Saya tidak pernah melihat binatang laki dan binatang laki, kambing jantan dan kambing jantan kawin. Tetapi herannya laki dengan laki, perempuan dan perempuan bisa menikah. Nah, ini adalah dosa besar. Dosa besar. Dan ini akan membuat orang yang melakukan atau ada pada dosa LGBT sesungguhnya menurut Alkitab tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan.
Untuk itu, maka orang yang terikat pada LGBT, ingat, ini dosa dalam daging. Memang tidak mudah untuk dilepaskan, tapi kita punya Roh Kudus. Harus kembalikan karakter kita, harus kembalikan natur kita, kembalikan kehidupan kita, birahi kita dikuduskan oleh Tuhan. Kita harus change of heart, change of mind, change of affection, change of life. Harus perubahan sesungguh-sungguhnya. Dan kita harus menyadari yang terakhir adalah bahwa kita ini gambar Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan Allah, Demut dan Selem. Kita ini anak Allah, kita bukan anak iblis. Itu LGBT adalah program iblis. Jangan mau. Dan yang paling hebat dari persoalan LGBT adalah jangan hanya merasa feel guilty, merasa bersalah, tetapi sesungguhnya yang benar adalah jadikan salib tempat pengampunan dan katakan dan imani bahwa tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni di salib, di mana Kristus telah memikul dosa kita, tertatih-tatih dan terhuyung-huyung, darah yang mengalir, tubuh yang tercabik-cabik dicambuk. Di atas salib 2000 tahun yang lalu, seorang laki-laki dari Nazaret memikul salib, dan di atas salib itu, di dalam salib itu ada nama kita semua tertulis, termasuk Anda yang sekarang terkungkung, terhisap, bahkan tidak bisa keluar dari LGBT. Ingat, namamu sudah ada di salib 2000 tahun yang lalu. Bertobatlah supaya engkau masuk kerjaan surga. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini, bahwa LGBT itu dosa yang besar, maka kita merubah hidup kita, bahwa LGBT salah siapa? Salah orang yang berdosa. Kita kembali kepada natur kita sebagai milik Allah, ciptaan Allah, untuk hidup dalam kekudusan hingga Tuhan datang menjemput kita. Amin.